Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ismat Darufdin Makrus. Saya berasal dari kelas TKJ 1 SMK Industrial Kafah Kota Malang. Di sini saya akan menjelaskan artian topologi jaringan komputer. Adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Dan setiap macam topologi jaringan komputer akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan data, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer masing-masing ada banyak macam topologi jaringan ring, star, bus, mesh, dan tree yang akan dibahas di blog belajar komputer ini. Oke. Topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 2 dan komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai diterima oleh komputer 4. Jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data jika yang dituju bukan IP address dia. Ini gambarnya topologi ring. Kelebihan dari topologi ring pada jaringan komputer adalah pemasangan dan instalasi menggunakan jumlah kabelan yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangan paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu komputer ataupun kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu bahkan error. Oke. Topologi bus. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC dan kedua ujung jari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Kelebihan dari topologi bus hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus adalah jika terjadi gangguan atau masalah pada suatu komputer bisa mengganggu jaringan di komputer lain. Dan untuk topologi ini sangat sulit mendeteksi gangguan. Sering terjadi antrian data dan jika jaraknya terlalu jauh harus menggunakan repeater. Oke. Topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub atau switch lah pusat data dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan melewati komputer lain. Topologi jaringan komputer inilah yang paling banyak digunakan sekarang karena kelebihannya lebih banyak. Dan ini gambarnya topologi star. Kelebihan topologi ini adalah sangat mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa menggunakan nama lain, serta tingkat keamanan sebuah data yang lebih tinggi. Kekurangan topologi jaringan komputer ini adalah memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch atau hub dan kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat, sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan maka seluruh jaringan akan terganggu. Topologi mesh. Pada topologi ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal, jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch atau hub. Kelebihan adalah proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu komputer lain. Kekurangan dari topologi ini sudah jelas, akan memakan sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak dan setiap komputer harus memiliki port I atau O yang banyak juga. Selain itu proses instalasi yang sangat rumit. Topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star yang lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini gambarnya topologi tree. Topologi tree gambarnya kayak bercabang gitu dan visinya saling bercabang dan saling bersautan. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Topologi jaringan extended star.
Topologi jaringan standar adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi pada topologi jaringan standar extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Topologi jaringan extended star sendiri merupakan perkembangan dari topologi jaringan star, di mana konsep dasar dari topologi hanya saja topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan jumlah topologi star biasa. Ini gambarnya. Kelebihan dari topologi extended star yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika kita ingin menambah jaringan baru, kita bisa menambah repeater. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan lain. 3. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kelemahan topologi jaringan extended star memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Baik, itulah video yang saya buat tadi. Setelah ini mungkin kalian bisa dapat memahami, mempelajari, atau mungkin meng-like video saya, subscribe, ataupun komentar. Di sini nanti saya akan selalu membuat tutorial video dalam 10 hari ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.